Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi di balik perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection Dr. David Adam. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih sebagai bentuk syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar. Amin. Monggo Kang. Maaf Yuk. ya teman-teman. Ini gantikan kemarin yang libur panjang. Monggo Kang. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masuk ke April 26. Bahwa konflik itu eksis pada pikiran pengamat. Artinya konflik itu dia dari diri, bukan dari yang diamati. Artinya bukan di luar sebenarnya konflik itu. Saya ulangi bahwa konflik itu tidak eksis di luar. Dia eksisnya itu, mengakarnya itu di dalam. Tapi kan konflik itu terlihat di luar kan. Nah ini pandangan semacam ini, itu dari paradigma kesadaran. Kalau tanya ilmuwan dari paradigma sosial, enggak. Memang itu ada struktur sosial yang merupakan akar konfliknya. Jadi paradigma itu contohnya kayak misalnya sosial psikologi. Pokoknya sosial psikologi itu semua perilaku individu akarnya dari struktur sosial gitu toh dia. Jadi dia akan bekerja memperbaiki struktur sosial. Kalau biopsikologi, seluruh fenomena psikologi itu, fenomena individu, akarnya itu di tingkat biologi dia. Maka dia akan bekerja di tingkat biologi itu, gitu. Nggak akan pindah alam. Di alamnya dia fokus. Misalnya energi psikologi itu dia pokoknya seluruh masalah individu, masalah emosi, akarnya itu di tingkat energi tubuh. Gitu. Maka dia akan bekerja menyelami energi tubuh. Itu paradigma. Gitu. Itu paradigma. Nah, kita melihat masalah itu, paradigma kita kan rasa keakuan. Semua masalah itu dilihat di rasa, pasti di situ ada rasa keakuan level 1. Itu paradigma namanya. Jadi kita tidak akan mencari di tempat lain akar masalahnya itu. Kita akan mencarinya di rasa keakuan itu gitu. Jadi beda paradigma, beda akar masalah. Beda akar masalah. Misalnya juga psikoanalisis. Psikoanalisis itu dia melihat fenomena perilaku individu itu didasarkan pada keseimbangan ego dalam tarikan ID dengan tarikan superego. Dia mencari keseimbangan itu. Dia mencari kesehatannya. Seberapa sehat ego dalam menyeimbangkan tarikan-tarikan intrapsikisnya gitu kan. Jadi dia nggak akan cari masalahnya di tingkat energi. Bukannya tidak ada, tapi memang jalur dia untuk menyelidiki masalah itu paradigmanya lain. Jadi kalau orang sudah punya paradigma itu, ya dia sudah punya lapangan sendiri. Punya lapangan. Nah kita mesti selalu punya paradigma. Dan itu yang kita pegang. Oh ini pasti ada, misalnya ya di biopsikologi, oh ini pasti lagi mengalami masalah tingkat biologinya. Entah darahnya naik, entah kolesterolnya naik. Ya, dia akan cari, dia akan mengembangkan hal-hal semacam itu. Bikin
obat penambah darah. Bagi yang turun darahnya, kalau lagi yang naik jangan dikasih penambah darah, bahaya. Jadi itu membutuhkan paradigma untuk mendefinisikan masalah. Membutuhkan paradigma untuk menjelaskan masalah. Membutuhkan paradigma untuk menjelaskan, mendefinisikan, untuk memprediksi. Nah, kita kalau mau menyelesaikan masalah-masalah kita itu, mesti pegang paradigma. Dengan adanya paradigma itu, nggak apa-apa kita misalnya trouble, tapi nanti kita akan kembali ke situ. Kita akan kembali duduk di paradigma kita. Gitu. Itu gunanya paradigma kan tempat kita duduk. Tempat kita mendudukan diri. Gitu. Dia duduk dari situ. Nggak apa-apa jatuh lagi, tapi nanti balik lagi duduk. Memang begitu, nggak ada yang kayak malaikat gitu kan. Kita kan bukan malaikat yang sekali duduk selamanya. Enggak, kita selalu jatuh bangun. Tapi kita tahu bahwa oke, saya akan kembali lagi. Itu gunanya paradigma. Gitu. Jadi pada akhirnya kita akan selalu mengikat diri pada paradigma itu. Jadi paradigma itu semacam konteks yang menampung seluruh gejala gitu. Konteks yang konteks di situ kemudian gejala itu bisa dipahami. Kalau tidak ada paradigmanya, ya gejala nggak bisa. Termasuk paradigma dukun psikologi. Dukun psikologi itu kan berarti seluruh fenomena psikologi itu dari kacamata dukun. Oh, kamu kayak gini karena dulu waktu lahir bapakmu melangkai kepalanya siapa gitu dan dia nggak memaafkan kamu misalnya, kan paradigma dukun. Misalnya gitu. Dan dia tidak akan mengambil ilmu lain. Memang itu satu paradigma seperti itu. Karakter paradigma itu tempat kita duduk untuk melihat segala sesuatu. Gitu. Itu harus dipegang paradigma dan harus tertib. Harus tertib. Makanya kita punya misalnya sistem kedirian itu. Seluruh fenomena, mulai dari tubuh sampai keluarga itu, tubuh sampai di media sosial, akar fenomenanya itu di rasa keakuan. Itu kan di model kita ini kan. Di rasa keakuan. Seluruh fenomena, mulai dari tubuh sampai di screen kita, itu kita akan lihat akarnya itu di rasa keakuannya. Itu apa namanya ya, dalil utama paradigma kita. Tapi bagi politisi enggak gitu dalil utama. Ya memang beda paradigma. Bagi politisi kekacauan ini karena lemahnya penegakan hukum, undang-undang yang tidak bisa, produk undang-undang yang tidak sempurna, maka dia akan bekerja, minta uang untuk bekerja di situ. Ke politisi, dia akan minta uang untuk sini, kami akan mau studi banding lagi untuk mencari produk hukum yang menjamin kesejahteraan. Karena dia paradigmanya paradigma politik. Seperti itu. Kalau kita lain. Pokoknya paradigmanya adalah rasa keakuan. Maka kemudian seluruh gejala sosial, seluruh fenomena sosial, misalnya kemiskinan, apalagi peperangan, itu akarnya ada di rasa keakuan. Nah, itu namanya paradigma. Dia berarti menggunakan paradigma rasa keakuan. Harus tertib itu. Harus tertib.
Tapi bukan berarti paradigma lain itu salah. Di tingkat paradigma itu tidak ada yang salah. Yang ada itu beda. Dia hanya berbeda. Tidak mengenal tradisi salah. Jadi paradigma sebelah itu tidak dinyatakan salah, tapi memang lain. Memang lain. Kan ada tuh cara kalau di Quran tuh dia ada cara menghandle konflik. Salah satunya cara itu ya kalau beda paradigma, beda ilmu, bilang saja kita berbeda. Ya, lakum dinukum itu kita berbeda paradigma. Kita berbeda paradigma. Nah, seluruh seluruh refleksi Hawking ini dari 1 Januari sampai 31 Desember, dia itu kata-katanya yang dia tulis ini, itu ditemukan dalam paradigma kesadaran. Gitu. Temukan dalam paradigma kesadaran. Nah, kemudian kita perbaiki bahasanya. Kalau bilang kesadaran itu orang nggak ngerti. Kiranya lah aku sadar. Gitu. Maka yang kita harus kesadaran itu diganti saja menjadi rasa keakuan. Jauh lebih jelas dibanding kita ngomong kesadaran. Karena semua ayam juga sadar itu. Kalau nggak sadar dia nggak bisa bedakan mana makanannya, mana bom. Ya kan? Dia bisa bedain. Jadi artinya dia sadar gitu. Tapi kesadaran yang dimaksud tuh kesadaran diri, kesadaran akan rasa keakuan. Gitu. Jadi gunanya apa namanya itu ya? Kebenaran omongan-omongan atau tulisan-tulisan Hawking ini itu kebenaran pada paradigmanya. Nggak bisa dibawa ke paradigma lain. Jadi saya tidak akan menjawab semua pertanyaan, kecuali pertanyaan yang itu berurusan dengan paradigma rasa keakuan. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita punya objek material, spiritualitas kita itu spiritualitas yang rasa keakuan. Kan banyak spiritualitas, misalnya Bang Aswar dulu waktu di kehidupan lampaunya itu menjadi apa? Saya bukan bidang itu. Saya tidak bisa deteksi misalnya Haidar itu dulunya tubuhnya itu dipakai sama Fir'aun atau Musa, saya tidak tahu. Saya nggak tahu. Itu kan ada kan aliran spiritual yang semacam itu. Atau misalnya saya juga nggak tahu nama kodamnya Rajak itu siapa misalnya. Kan ada apa namanya itu korinnya, nama korinnya dia siapa gitu, kodamnya kan korin. Ya itu bukan spiritual yang kita kaji. Nggak ada kayak begitu. Nggak usah ditanyakan, itu bukan, nggak ada dalam istilah-istilah kayak gitu, itu nggak ada dalam paradigma kita. Pokoknya paradigma kita istilahnya itu level 1, level 2, level 3 itu aja. S besar, S kecil gitu aja. Di luar itu itu bukan urusan paradigma kita. Bukan itu yang kita teliti gitu. Bukan itu. Jadi sifat ilmu memang seperti itu gitu. Nggak ada kok ilmu itu sembarangan, nggak ada. Maka paradigma kita itu nggak bisa menyalahkan dokter. Karena dokter itu kan biopsikologi. Pengobatannya masih ya kimiawi, molekuler gitu. Ya kan? Ya dia benar di paradigmanya. Gitu. Jadi rapi. Nggak ada yang menyalahkan gitu.
Jadi yang kita menjawab itu ya berdasarkan paradigma saja. Di luar itu kita tidak bisa. Bukannya karena bodoh, enggak, karena memang bukan arah pengamatan saya. Nah, sekarang misalnya gini, kita lihat lagi Indonesia misalnya. Para sarjana itu tidak punya paradigma kok. Ya kan? Wong sarjana agama jadi pemain sepak bola lu. Itu kan paradigmanya apa gitu. Jadi nggak ada yang mengerti paradigma. Mestinya S1 itu dia sudah bisa memprediksi lah. Sudah bisa memprediksi kejadian, fenomena dengan paradigma sesuai dengan jurusannya. Ya. Di Indonesia itu kacau balaunya. Anak S1, anak S2 kadang-kadang paradigma apa bang? Ya nggak tahu. Kok aneh, agak lain. Padahal ini pelajaran SMP. Pertama kali kita belajar sains itu diajarkan paradigma untuk melihat gejala. Ya kalau biologi teliti saja alam biologinya. Nggak usah teliti Nyi Roro Kidul itu bukan alam biologi dia ada alam uka-uka. Tapi jangan salahkan juga ada yang meneliti alam uka-uka. Memang ada kan? Masing-masing punya jurusan. Masing-masing. Itu paling penting. Dan di Indonesia itu sarjananya tidak tertib itu. Paradigmanya apa, yang dia kerjakan apa. Gitu. Jadi pada akhirnya dia bekerja serabutan, tidak mengikuti arah paradigmanya. Lah ngapain jadi sarjana? Jadi orang biasa aja. Ternyata sarjana kita itu adalah sarjana administrasi kepegawaian, bukan sarjana keilmuan. Lain. Ruhnya itu lain. Akhirnya yang repot Pemda. Ternyata sarjana untuk bekerja, bukan sarjana untuk meneliti. Seperti itu. Udah turun tujuan kampus itu. Bukan untuk menghasilkan ilmuwan, tapi menghasilkan sarjana yang mampu bekerja di kantor-kantor swasta maupun kantor pemerintah. Dan itu tidak ada urusannya dengan ilmu. Itu urusannya dengan golongan. Itu level sarjana Indonesia. Jadi harus tahu paradigma yang kamu pakai sehingga itu menjadi rujukan untuk kembali. Jadi rujukan. Tanpa itu kita nggak bisa tahu. Gitu. Ini benar apa salah kan nggak ada ukurannya. Ukurannya di paradigmanya. Cocok nggak ini dengan discovery statement paradigmanya gitu. Nah diharapkan tuh yang ikut belajar TBP itu punya paradigma rasa keakuan. Tapi itu kan nggak mungkin saya pukulin. Kamu paradigmanya apa? Nggak mungkin, itu kan pilihan sendiri. Masa aku pukulin? Itu kan dipilih sendiri paradigma itu. Awalnya kan misalnya gini, apa namanya itu ya, fase perubahan ya. Fase perubahan. Fase perubahan itu kan pertama itu normal. Artinya itu ya paradigma pertama. Jadi semua persoalan bisa dijawab oleh paradigma itu. Lama-lama muncul gejala yang tidak bisa dijelaskan dari paradigma. Itu namanya anomali. Anomali itu apa kalau bahasa anomali itu dia pengecualian. Saya bisa jawab semua peristiwa kecuali itu. Itu anomali berarti. Itu berarti discovery statement paradigma itu tidak lengkap. Kenapa? Prinsipnya itu kalau kenyataan berbeda dengan keyakinan atau berbeda dengan pengetahuan, yang harus berubah itu pengetahuan dengan kenyataan yang
harus berubah, itu enggak boleh. Ya kan? Prinsipnya itu jiwa yang sehat itu begitu. Bahwa kalau ada kenyataan yang tidak sesuai dengan pengetahuan kita, yang harus berubah itu pengetahuan kita gitu. Bukan kenyataannya. Nah, kenyataan gimana mengubah kenyataan? Mesti pengetahuan kita yang harus berubah. Itu namanya anomali. Kita oh, dalam pengetahuanku ada kenyataan yang nggak bisa saya pahami. Anomali. Anomali. Tapi di tingkat anomali ini, dia belum butuh paradigma baru. Dia belum butuh. Nanti setelah krisis. Krisis itu sudah tidak ada yang bisa dilakukan dengan paradigma lama. Sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak, fenomena baru ini tidak lagi membutuhkan, tidak lagi bisa dijelaskan dengan paradigma lama. Dan setiap paradigma itu dia punya discovery statement. Apa discovery statement itu ya? Discovery statement. Apa discovery statement? Kalau di pondok namanya kaul jadidnya apa? Kaul jadid. Makanya yang menemukan discovery statement disebut mujadid. Discovery statement namanya kaul jadid. Apa discovery statement itu ya? Susahnya itu Indonesia ini. Ya kalau jadid itu dia semacam asas baru. Asas baru. Dan memang hidup itu harus asasnya itu yang harus terbaharui. Asas itu. Kita tidak bisa menjelaskan fenomena sekarang dengan asas lama itu tidak bisa. Maka dia membutuhkan ilmuwan, mujadid. Mujadid. Oh, udah tua kok masih pakai asas anak-anak. Kalau lapar minta mama. Ma, kan banyak gitu yang begitu kan? Suami yang begitu. Itu masih asas anak-anak dipakai. Anak-anak kan kalau lapar minta mama. Nah, itu dipakai terus. Sudah ini mah gitu loh. Udah besar kamu. Kok kamu harus menjadi mujadid untuk membuat discovery statement kalau lapar masa sendiri. Waduh. Itu harus diganti discovery statement-nya gitu. Itu kalau dan itu mengganti itu tidak mudah gitu. Itu membutuhkan krisis. Misalnya, ma, bukan bawa nasi, bawa kayu. Apa kau mau mama? Misalnya gitu. Nah, itu krisis dia. Itu krisis gitu. Jadi mesti ada updating gitu. Updating discovery statement gitu. Jadi kalau udah 13 tahun nggak boleh lagi minta uang sama nenek. Misalnya discovery statement-nya gitu. Udah 14, berarti nggak boleh lagi sama nenek dan sama bapak. Misalnya begitu, tapi itu dia harus pilih discovery statement-nya dia itu. Kalau nggak dipilih, nggak bisa. Dia pakai discovery statement yang lama. Kalau makan, panggil mama gitu kan. Lah itu kan masih bayi. Lah kalau ngambil sendiri, bahaya. Bisa kebakaran rumah itu. Nah, ternyata itu belum di-updating gitu. Sampai tua. Yang teringat itu kalau makan panggil mama gitu. Android aja updating keberapa kok. Masa dirimu nggak updating discovery statement ya? Harus jadi mujadid. Harus jadi mujadid. Discovery statement. Seperti itu. Nah, ketika discovery, jadi setiap paradigma itu punya discovery statement-nya. Punya asas awalnya. Ketika discovery statement itu, pertama itu tidak bisa lagi menjawab kenyataan,
menjelaskan, kok ketika panggil mama yang datang bukan nasi sama ayam bakar, tapi kayu sama pisau misalnya. Oh, krisis besar dia. Krisis. Itu krisis besar. Itu berarti harus membutuhkan discovery statement baru. Jangan dipanggil mama, panggil sayang. Nah, gitu misalnya. Coba baru lihat lagi fenomena yang datang. Malah tambah bapak parang kalau lagi pisau. Oh, ini harus totalitas ini, harus revolusi. Jadi di revolusi inilah titik balik karena ditemukan discovery statement yang baru. Tapi itu sakit, gitu. Tidak mudah. Karena sudah biasa hidup dengan discovery statement yang lama. Gitu. Setiap orang itu harusnya per periodik itu dia punya discovery statement sendiri. Makanya di waktu di Kendari itu saya mau menemukan 10 discovery statement untuk updating hidup saya. Gitu. Itu nanti kita bahas di kelasnya Mas Jamim. Jadi kan Mas Jamim? Jadi enggak itu kelasnya Mas Jamim? Wah, enggak aja. Iya, Kang. Sabtu besok. Mati, nyawa taruhannya mati. Ya, jadi itu saya di apa nanti kuliah besok, inilah aku itu. Saya updating discovery statement itu per 2 tahun. Per 2 tahun. Per 2 tahun dihitung bukan dari bayi, dah gue mana bisa discovery statement. Dari 2002, 2004 discovery statementnya udah lain. 2006 itu udah lain. 2008 udah lain. 2010 depresi udah lain discovery statementnya. Depresi 2010. 2012 discovery statementnya udah lain. Itu udah sembuh. 2004 saya per 2 tahun. Itu ada penemuan discovery statement. Setiap orang itu hasilnya bisa nulis. Orang itu nggak berubah karena masih terikat dengan perjanjian, ya, dengan perjanjian pada discovery statement masa lampau. Masih terikat perjanjian dengan itu. Dan dia nggak bakal berubah. Dan itu sudah dinyatakan di Quran. Bahwa Allah tidak akan mengubah. Bukan yang nggak mampu. Tapi biar kamu belajar. Bahwa saya tidak akan mengubah nasibmu. Kecuali kamu mengubah discovery statement yang sudah kamu gunakan. Seperti itu kemudian diteliti oleh psikologi. Gitu kan. Apa discovery statement-nya berdasarkan apa istilahnya itu berdasarkan bidangnya masing-masing. Iya, jadi kalau di pondok pesantren kan nanti sampai ketemu revolusi. Maka yang normal discovery statement sebelumnya itu disebut Qaul Qadim kan. Aslinya itu yang paling harus maju di Indonesia itu anak pesantren karena mengenal istilah Qaul Jadid dan Qaul Qadim. Kalau kampus nggak ngerti itu. Nggak ngerti. Mana ngerti dia? Kok nggak ada bahasanya. Kalau di pondok itu, terutama pondok-pondok NU, terbiasa. Kalau kadimnya apa, kalau jadidnya apa. Nah, ternyata orang pondok ngerjain. Aduh. Saya ngerjakan itu per 2 tahun. Saya laporkan ke mbahnya discovery statement ini. Nanti ciri-ciri jadi mujadid dia. Pembaharu discovery statement. Pembaharu. Itulah ilmuwan. Itu ilmuwan. Nah, malah anak pondok yang tidak jadi pembaharu itu bagaimana? Itu saya, wah ini anak pondok apa ini? Wong kita
Wong di pondok itu terbiasa kok kalau baca kaul kadim, kaul jadid itu biasa. Hal yang normal biar kupingnya orang pondok begitu. Kalau di kampus kan namanya paradigma. Itu paradigma itu sudah S3 baru belajar. Kalau pondok terbiasa itu dari kecil dengar kayak begitu. Jadi kalau menderita, periksa discovery statement-nya. Kalau tidak, kalau discovery statement-nya tidak menjawab, fenomena itu wajib menjadi untuk dirinya sendiri. Itu nanti saya ceritain. Caranya membuat discovery statement itu nanti kita akan bahas di kelas Mas Camin itu. Semua orang mesti bisa. Kalau enggak dia nanti jumut. Jumut itu kan sudah abad berapa ini? Dia masih jawab, saya masih ikut cara masa lampau. Kan jumut. Di masa lampau kami dulu kalau beli-beli itu ditukar barang. Jadi tidak butuh duit. Nah, itu jiwa orang Indonesia masih menggunakan discovery statement itu loh. Makanya dia tidak butuh duit. Padahal zaman udah berubah. Makanya orang kita itu masih banyak yang penting kayak hati, kayak uang nggak usah. Nanti dicabut PLN kamu. Dicabut PAM, didatangin PDAM kamu kalau kayak gitu. Itu zaman dulu, karena apa-apa nggak beli, maka tinggal kayak hati itu penting. Lah sekarang apa-apa beli. Gimana? Yang penting kayak hati. Apalagi sampai nulis, uang tidak menjamin kebahagiaan. Ya kalau sedikit, kalau banyak bisa. Ada masalah dikit, dia jalan-jalan ke Jakarta lah. Kalau sedikit ya nggak bisa, kalau banyak bisa. Kayak kalau banyak itu bisa, kalau sedikit bikin pusing memang. Hanya bisa beli masako, waduh nggak bisa makan sop burung walet. Padahal kalau makan sop burung walet langsung bahagia. Seperti itu. Mestinya saya melihat sebenarnya itu anak pondok pesantren itu lebih canggih dari kampus itu, lebih canggih kok. Saya lihat cara Mbah mengarahkan saya, pondok. Mbah enggak, dia lulusan pondok itu enggak kalah dengan Harvard itu enggak kalah. Apa kalahnya? Bisa menghasilkan discovery statement sendiri kok. Kenapa kita mesti harus menghasilkan discovery statement sendiri? Dulu, sebelum kita dewasa, discovery statement itu milik orang tua. Milik orang tua semua itu yang kita copy. Yang kita download. Kita download tanpa memperhatikan kenyataan yang kita hadapi. Itu kenyataan di tingkat orang tua. Itu namanya era kegelapan sebenarnya. Era kegelapan. Kita lihat juga misalnya dalam sejarah peradaban. Dalam sejarah peradaban, kita kan mengenal istilah era pencerahan. Era pencerahan itu dimulai ketika setiap orang diwajibkan membuat discovery statement-nya sendiri. Tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya, bagaimana menjalani hidup? Ya itu sudah ada di kitab suci. Nah, tapi kan itu dari discovery statement-nya Tuhan, kamu bukan Tuhan. Kan gitu aja sebenarnya. Era Renaissance itu diwajibkan setiap orang memproduksi discovery statement-nya sendiri, tidak lagi tergantung pada discovery statement-nya Tuhan. Kan gitu kan, era pencerahan. Disitulah kemudian gereja ditinggal. Kenapa? Gereja andalannya, kata Tuhan begini, yang menjalani hidup aku, bukan Tuhan. Bawa Tuhan kamu ya. Tak relevan. Dari atas mungkin sudah jelas, dari bawah. Yang tiap hari kita berurusan dengan top up judul, itu tidak relevan itu. Kita membutuhkan
hal baru yang kita buat sendiri. Itulah namanya era Renaissance. Bikin discovery statement untuk menjelaskan fenomena-fenomena hidup. Jeleknya di sana langsung musuhin discovery statement-nya Tuhan. Jeleknya di sana. Kalau kita nggak usah. Oh, Tuhan ngomong begini, ya udah oke. Itu dari sisi Tuhan. Nanti aku mendekat ke arah situ kan. Semoga sama. Nah, orang barat langsung dibakar kitab sucinya. Ya, itu salah mereka sendiri. Tapi bahwa apa yang mereka lakukan itu benar kok. Makanya lebih maju sains, karena sains itu mengharuskan kita untuk membuat discovery statement. Meskipun tidak sesempurna Tuhan. Siapa juga yang bisa sesempurna Tuhan gitu. Jangan diklaim-klaim aja itu. Kan gitu. Ya, kalau uangnya memang cuma bisa beli soma itu nggak bisa bahagia. Kalau bisa beli Pajero, Fortuner itu bisa bahagia. Bikin soma ya, aduh, nggak bisa bahagia. Kembung kalau makan soma terus. Itu nanti ikut kelasnya Mas Camin, biar tahu bikin discovery statement berperiodik. Harusnya para sarjana itu tahu gitu. Saya nggak usah sarjana, saya udah pintar. Karena hanya itu kok. Orang pintar tuh bisa bikin discovery statement. Itulah semangat pencerahan gitu. Saya 20 tahun merantau, itu ada 10 discovery statement yang saya tulis, yang belum saya tulis masih banyak. Kelihatan sombong. Kelihatan sombong, baru 10 yang saya tulis, yang belum saya tulis masih banyak. Nah, itu kelihatan sombongnya itu kalau kayak gitu. Iya, sekali-sekali lah ya. Harus sombong. Kalau orang nggak membuat itu dikecam loh itu oleh agama, oleh Quran. Kata Quran itu nggak boleh kamu bilang, kenapa kamu susah? Oh, orang tua aku juga susah. Nggak boleh bilang, ini saya hanya ikut dari masa lampau itu. Quran itu mencelah jawaban semacam itu. Ya celah habis-habisan. Kamu nanti jadi bahan bakar neraka. Itu kan jawaban Quran kan. Terhadap orang-orang, kenapa kamu kayak gini? Ya karena ini dari masa lalu memang begini. Sudah nasibnya. Kata Quran bahan bakar neraka kalau itu ya. Itu Quran itu keras dengan hal semacam itu. Jadi orang itu harus bisa membuat discovery. Dibiasakan. Harusnya itu kan sekolah untuk itu gitu. Sekolah untuk itu. Mandiri, merdeka dia. Itu yang dilakukan oleh Barat melalui Renaissance. Berarti sebelum discovery statement baru, itu berarti kegelapan. Ya, kegelapan. Kalau kita pelajari, perubahan peradaban itu selalu dimulai dari penemuan discovery statement. Penemuan. Discovery statement itulah yang kemudian menjadi ruh peradabannya. Ruh perilakunya, ruh masyarakat. Kalau ruhnya sudah tidak cukup, ganti. Ganti. Seperti itu. Ganti. Nah, di Indonesia itu sulit. Sulit. Karena sebenarnya bukannya susah, karena memang itu tidak dibiasakan. Gitu. Harus dibiasakan. Dan harus menulis. Harus menulis. Dan itu sifatnya personal. Sifatnya personal. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Ya. Dan ingat, quote pagi ini, uang sedikit tidak bikin bahagia kecuali uang banyak. Amin. Amin. Catat, Pak. Catat. Terima kasih Bang Aswar. Itu kalau Terima jadi kasih teman-teman. baru. Insya Allah kita ketemu besok ya. Bagi teman-teman yang mau belajar bersama untuk discovery statement atau untuk upgrade ya,
silakan ikut kelas Sabtu besok. Inilah aku ya. Insya Allah itu di awal Ramadan. Kalau jadi puasanya Sabtu ya. Baik, terima kasih. Kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.